Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jumiati, NIP, NIM 2112427. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab ATS untuk mata kuliah ECM. Adapun deskripsi masalah, jadi ini terjadi pada PT Nusantara Retail dengan topik bullwhip effect. Ada tiga permasalahan. Yang pertama adalah kelebihan stok di gudang pusat, yaitu produk makanan ringan, ada penumpukan hingga 200% dari kapasitas optimal selama kuartal kedua. Kemudian permasalahan yang kedua, adanya kekurangan barang di toko. Beberapa toko di Jakarta mengalami kekurangan stok minuman kemasan selama periode promo besar-besaran di kuartal ketiga. Kemudian deskripsi masalah yang terakhir adalah meningkatnya biaya operasional berupa biaya logistik 25% dibanding tahun sebelumnya karena kebutuhan pengiriman darurat untuk memenuhi kekurangan stok di toko-toko. Ini adalah data yang disajikan terkait dengan permintaan konsumen di bulan Januari 15, Februari 14, Maret 16, di April 17,5. Pesanan di toko Januari 17, Februari 16,5, Maret 18, April 20. Dan pemesanan ke gudang pusat Januari 20, Februari 19, Maret 22, dan April 24. Ini ada fluktuasi kecil di tingkat konsumen berdampak adanya fluktuasi besar di hulu atau di gudang. Kronologisnya, yang kuartal pertama, toko itu melaporkan adanya peningkatan pesanan makanan ringan untuk persiapan promosi, sehingganya gudang pusat meningkatkan produksi dan pengadaan barang. Kemudian kuartal kedua, permintaan konsumen aktual atau realnya tidak sesuai produksi, sehingga kelebihan stok. Karena adanya stok menumpuk sehingga biaya penyimpanan meningkat 30%. Kemudian beberapa barang juga mendekati kadaluarsa. Di kuartal ketiga, promosi untuk meningkatkan permintaan produk minuman, gudang pusat gagal mengantisipasi dan adanya keterlambatan pengiriman. Kemudian di kuartal 4, secara keseluruhan ada penurunan pendapatan sebesar 10%. Untuk menjawab pertanyaan dari soal ATS, pertanyaan pertama, fenomena bullwhip effect itu adalah kondisi di mana fluktuasi kecil di tingkat toko untuk memenuhi permintaan konsumen menyebabkan fluktuasi lebih besar terkait permintaan di tingkat gudang atau di tingkat hulu rantai pasok. Kemudian penyebab utamanya ada beberapa yang saya kelompokkan menjadi 6 sebagai penyebab adanya bullwhip effect. Yang pertama adalah peramalan atau forecast permintaan yang tidak akurat, kemudian panic ordering untuk mengantisipasi promosi, kemudian adanya harga promo dan diskon. Empat, tidak adanya integrasi data permintaan dari konsumen di hilir ke toko dan kemudian ke gudang. Kemudian adanya praktek pemesanan dalam jumlah yang besar. Ini untuk mengurangi biaya pesan tetapi akan meningkatkan biaya holding atau penyimpanan. Kemudian komunikasi yang tidak tepat antar level rantai pasok. Analisis data statistik untuk pertanyaan ketiga, saya mencoba melakukan analisis data secara sederhana saja berdasarkan permintaan konsumen akhir, kemudian pesanan toko dan pesanan ke gudang pusat. Terdapat fluktuasi. Kalau dari sisi permintaan konsumen di level pertama itu, di Februari fluktuasinya adalah -1, di Maret fluktuasinya +2, kemudian di April fluktuasinya +1,5. Sedangkan untuk fluktuasi pesanan di toko pada bulan Februari -0,5, bulan Maret +1,5, di bulan April 2. Kemudian fluktuasi di gudang. Di bulan Januari belum belum diukur, Februari -1, Maret
positif 3, April positif 2. Dari gambaran ini dapat disimpulkan bahwa permintaan cenderung membesar dari hilir ke hulu rantai pasok. Jadi selisihnya jauh dari permintaan konsumen yang real. Rekomendasi strategis ada beberapa rekomendasi yang mungkin bisa diimplementasikan. Yang pertama adalah berbagi data informasi permintaan real secara transparan antar level rantai pasok. Kemudian demand driven forecasting, yaitu eh, per- berdasarkan permintaan real dari konsumen untuk melakukan peramalan. Kemudian order smoothing, jadi ordernya tidak dalam besar tapi eh, tidak reguler, tetapi order secara smooth yaitu reguler tapi eh, dengan volume yang lebih kecil, sehingga untuk mengamankan stok atau dalam rangka safety stock. Kemudian yang keempat, untuk safety stock berdasarkan analisis data yang real dan bukan perkiraan atau asumsi. Kemudian yang berikutnya, hindari diskon besar-besaran pada momen-momen tertentu, tetapi lebih tepat apabila menerapkan everyday low price. Jadi harga memang sudah terkenal rendah dan itu lebih stabil atau tidak terlalu menimbulkan fluktuasi. Kemudian yang terakhir adalah penggunaan teknologi yang terintegrasi sehingga segala data dapat diakses untuk pengambilan keputusan di level puncak. Kemudian yang terakhir, simulasi salah satu rekomendasi, ini yang saya pilih adalah berbagi informasi, permintaan secara transparan di seluruh level atau information sharing. Secara gambarannya, pesanan toko akan lebih mendekati permintaan konsumen aktual jika dia ditambah buffer stok 1 unit lah minimal karena untuk mengantisipasi lead time atau ketidakpastian yang lainnya. Kemudian pesanan ke gudang pusat juga sama dengan menambahkan safety stock sehingga hanya akan menambahkan stok itu untuk buffer dalam jumlah yang stabil dan tidak secara drastis fluktuasinya. Secara gambaran datanya dari permintaan 15, pesanan toko hanya ditambah 1 menjadi 16, kemudian pesanan ke gudang pusat 17. Di Februari dari konsumen 14, kemudian di toko 15, di gudangnya 16. Di bulan Maret dari 16 pesanan konsumen, toko hanya pesan 17, kemudian ke gudangnya 18. Di April dari 17,5, di toko pesan 18,5, kemudian di gudang pusat 19,5. Nah, dengan adanya kestabilan pesanan ini, nanti fluktuasinya akan eh, rata-rata atau stabil dan tidak akan terjadi lonjakan yang teramat eh, drastis dari hilir ke hulu. Dengan cara itu perusahaan juga akan mengurangi ketidakpastian dalam bisnis, sehingganya secara biaya inventory juga akan turun karena stok di gudang jumlahnya tidak terlalu menumpuk. Pelanggan juga akan puas karena stok aman sehingga kapanpun pelanggan membutuhkan barang itu sudah ready di periode waktu yang berbeda-beda. Dan secara keseluruhan akan lebih efisien untuk rantai pasok perusahaan Nusantara Retail. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.